Salam saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kembali bersama dengan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk belajar tentang kebenaran firman Allah, di mana banyak orang termasuk saya dulu juga begitu gagal paham, ya. Tidak bisa membedakan anak Allah dan Allah, saudara-saudara sekalian. Tidak bisa membedakan karena kita sudah dipatok namanya doktrin Tritunggal, ya. Saya sendiri juga dulu penganut paham Tritunggal, sampai suatu ketika di Facebook itu ada debat antara penganut Tritunggal dan Allah yang Esa, ya. Sudah tahun 2011 itu saya ikut nimbrung di situ berbulan-bulan tidak selesai, saudara. Ya. Saya tetap ngeyel terus di sana karena merasa belajar tentang kebenaran Tritunggal itu, ya. Padahal setelah kita menggali kebenaran sejati, mau belajar tentang kebenaran Alkitab yang merupakan satu-satunya kitab suci itu, minta dibukakan hikmat di pikiran kita, lalu kita belajar. Kalau dibukakan pikiran kita itu ringan, saudara, mudah paham, ya. Karena kita terpatok sekali lagi ajaran atau doktrin gereja kita, yaitu konsep Allah itu adalah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, itu terus. Jadi kita tidak bisa membedakan antara anak Allah dan Allah, ya. Dikira anak Allah dan Allah itu tetap ada selamanya, ya. Allahnya Bapa, lalu masih ada anaknya di sana. Karena pandangan kita dulu adalah ketika Yesus naik ke surga kan masih tubuhnya fisik biasa, tubuh manusia, ya. Berarti sana ada Bapa, Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus itu ada Yesus. Lalu yang diperintahkan sana sini Roh Kudus. Ya, ini pendapat kita dulu kan begitu. Jadi Tritunggalnya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ya. Sekarang kita mau belajar tentang anak Allah adalah gelar. Jadi anak Allah itu suatu gelar untuk Yesus fisik yang manusia. Kita buka Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi anak Allah itu yang pertama adalah gelar fisik untuk Yesus, ya. Yesus yang manusia. Kemudian juga Yesus roh. Yesus sudah roh juga ada gelar anak Allah. Wahyu 2 ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi yang pertama, anak Allah itu gelar untuk Yesus yang
manusia fisik ya. Kemudian setelah Yesus naik surga itu juga masih ada gelar anak Allah, tapi bedanya saudara, yang sudah naik ke surga itu matanya saja bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga ya, mengkilat, kakinya mengkilat, matanya nyala api, jadi sinarnya tidak bisa, mungkin orang bisa melihat ya. Lalu Ibrani 1 ayat 6, semua malaikat Allah harus menyembah Dia, yaitu anak Allah yang punya nama Yesus fisik manusia itu. Saat itu status Yesus lebih tinggi dari malaikat. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Terus Filipi 2 ayat 6, Yesus anak Allah fisik manusia punya status setara Allah ya. Jadi Yesus yang fisik manusia yang disebut anak Allah itu statusnya setara Allah, sebab fisiknya adalah manusia, rohnya adalah roh Allah. Keadaan ini berlangsung sampai Yesus itu berumur 29 tahun ya. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, setara Allah artinya dalam rupa Allah artinya setara Allah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi tidak bertahan, hanya sampai umur 29 tahun ya. Tidak menganggap kesetaraan Allah dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, jadi tidak dipertahankan, maksudnya begitu. Lalu ketika Yesus berumur 30 tahun ya, jadi setara Allah itu atau anak Allah itu antara umur 0 sampai 29 tahun. Lalu ketika Yesus umur 30 tahun, Yesus mulai melayani ya. Lukas 3:23, maka status setara Allah ditanggalkan dan menjadi hamba. Filipi 2 ayat 78. Kita buka Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, artinya mulai melayani ya, mulai pelayanannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Lalu Filipi 2 ayat 7 dan 8 berkata begini saudara, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi status sebagai anak Allah ya, atau setara Allah atau dalam rupa Allah itu hanya umur 0 atau 0 sampai 29 tahun. Ketika Yesus umur 30 tahun mulai melayani, dia mulai menanggalkan keilahiannya. Jadi keilahian atau gambar Allah atau berstatus setara Allah itu tidak dipertahankan dan mengambil rupa sebagai hamba. Jadi sama seperti dengan hamba atau dengan manusia atau hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ayat 8 dari Filipi 2, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib ya.
Jangan dibilang sampai sekarang anak Allah. Anak Allah itu hanya sedari umur 0 sampai 29 tahun. Ya, ditanggalkan kesetaraan Allah itu. Perubahan apa yang terjadi pada Yesus sebelum dan sudah pendekatan diri? Statusnya berubah dari anak Allah menjadi anak manusia. Ya. Matius, kita buka Matius 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Nah, ini kan sudah mulai pelayanan Yesus, ya, sudah mulai menunjukkan mujizat, kuasa, menyembuhkan orang sakit. Itu sudah mulai umur 30. Makanya statusnya berubah dari anak Allah menjadi anak manusia. Ya, paham ya dari situ ya. Anak Allah itu Yesus mulai lahir sampai 29 tahun umurnya. Setelah 30 sampai mati itu anak manusia. Karena merendahkan diri, menanggalkan keilahiannya itu, yang tubuhnya manusia tapi rohnya roh Allah. Jadi status Yesus menjadi sedikit rendah dari malaikat untuk waktu yang singkat, ya. Yang dulunya Yesus disembah, gantian Yesus itu dilayani sama malaikat, ya. Selama 3 tahun setengah. Ibrani 2 ayat 9 berkata begitu. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua orang. Ya. Jadi statusnya setelah menjadi anak manusia selama 3,5 tahun, ya, mati, ya, sebagai manusia mati. Coba sebagai anak Allah terus tidak bisa mati, saudara, karena setara Allah, tidak bakal mati. Tetapi bisa mati, kenapa? Karena statusnya menjadi manusia yang harus dikuatkan sama malaikat. Nah, dulunya kan disembah malaikat, sekarang malaikat memberi kekuatan, ya. Status Yesus naik ke surga ini, Yesus ini berkata Yesus tidak lagi di bumi tapi sudah naik ke surga. Yesus mati, bangkit, lalu naik ke surga. Setelah bangkit naik ke surga, ngapain? Dia belum duduk di atas surga. Disebut Yesus dalam tubuh kemuliaan, yaitu roh Yesus namanya, saudara-saudara. Ya. Jadi setelah Yesus mati, bangkit naik surga, itu belum duduk di tahta surga. Disebut Yesus dalam tubuh kemuliaan atau roh Yesus. Jadi kalau ada orang begini, ya memang ada, kemarin beberapa hari yang lalu ada, mosok Yesus sudah naik ke surga keluyuran di Patmos katanya. Ya karena kamu gak ngerti aja. Ya, Kisah 16 ayat 7 kita buka. Kisah 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya.
mereka mencoba masuk ke dalam Bitinia. Mereka siapa sih? Para murid, para rasul tentunya. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya, tidak mengizinkan. Namanya Roh Yesus. Wahyu 2 ayat 7 dan 11. Wahyu 2 ayat 7 dan 11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di tanah Firdaus Allah. Jadi yang berbicara adalah Roh, ya. Yang berbicara itu Roh. Mendengarkan apa yang dikatakan Roh, ya. Roh itu bisa berbicara, saudara-saudara. Lalu ayat 11 begini. Roh siapa? Roh Yesus. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Roh bisa berbicara, ya. Roh yang berbicara Roh. Yesus Roh. Sudah mati naik ke surga tapi belum duduk di atas surga. Namanya tubuh kemuliaan, ya. Yesus tubuh kemuliaan itu bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Seperti dalam Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Salah satu cirinya adalah matanya seperti nyala api. Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ini Yesus tubuh kemuliaan itu bisa dilihat tapi tidak bisa sentuh, ya. Jadi status anak Allah masih dipakai, tetapi anak Allah yang roh, ya. Status anak Allah masih dipakai Yesus, tapi anak Allah yang roh, bukan fisik lagi, yang matanya seperti nyala api, dan dia adalah Allah itu sendiri, ya. Hanya belum duduk di tata surga. Terus ada kesimpulannya, saudara. Kesimpulannya apa sih? Status anak Allah ada 2 kondisi untuk Yesus, loh. Yaitu ketika sebagai fisik manusia dan ketika sebagai roh. Jadi status Allah ada 2. Anak Allah yang jadi manusia di bumi, ya. Terus ketika sebagai roh di surga. Anak Allah yang roh inilah yang digagal pahami sangat akut ribuan tahun ini, ya, kita semua, ya. Anak Allah yang roh itulah anak domba itu. Kita baru tahu kan, dulunya juga gak ngerti itu. Apalagi yang beginian ini apa, yang penting diberkati gitu aja lah, ya. Dulu kan gitu, gak mau belajar yang begini. Di tata surga, Allah dan anak domba duduk di tata, dan semua hambanya beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, yaitu wajah anak domba itu. Jadi yang dilihat siapa? Wajah anak domba, ya. Kita buka Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Maka tidak akan ada lagi laknat. Laknat itu kejahatan.
tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jadi yang dilihat nanti adalah wajah anak domba, ya, supaya kita gagal paham lagi siapa itu anak Allah, siapa itu Allah, ya. Saya mungkin kita bingung sudah, antara Allah dan anak Allah itu bingung. Tapi saya yakin saudara gak akan bingung lagi. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya, amin.